Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali lagi teman-teman untuk membahas Bakage Sentai Boom Boom Cha di episode 46. Satu episode lagi tamat ya teman-teman. Loh, kok satu episode lagi bukannya dua ya? Nah, pastinya kalian tahu ya teman-teman ya, untuk Boom Boom Cha ini itu kan udah masuk final lapnya itu dari episode 36 lah kita bisa bilang ya. Berarti 10 atau 11 episode ini kan udah pasti adalah untuk arc-nya Spindo, dan bisa dibilang juga ini malah nyeritain tentang villainnya nggak sih ya kayaknya. Kalau kalian sadar, Boom Boom Jet ini tuh semua ceritanya itu kayaknya dasarnya dari villain semua ya nggak sih. Maksudnya kalau karakternya tuh ya cuman untuk ya paket atau enggak tugas ngalahin kurang maju udah gitu ya, atau enggak sisanya tuh ya kayak kehidupan sehari-hari gitu, yang dimana ini sebenarnya untuk villainnya sendiri itu dapat porsi yang cukup banyak. Ditambah lagi dalam 4 episode ini, episode 43 sampai 46 yang kita akan bahas ini, itu semuanya agak ngenes ya temen ya untuk nasib dari Boom Boom Jet ini, karena bisa dibilang mereka ini lagi kalah banget ya temen ya. Di sini mereka dianggap sebagai musuhnya para manusia, Ishiro berkhianat, terus juga Bun Bunnya mati gitu ya. Terus bisa dibilang juga semua aset dari Taya itu dirampas sama Lightning Tech ini, mentornya sendiri pun juga berkhianat lah ibaratnya ya. Jadi pastinya semua hal ini membuat Taya ini pun juga dapat berteriak lah untuk pertama kalinya, dan pastinya kita juga lihat temennya untuk suatu bola kehidupan saya bilang ya, untuk menghidupi si Bun Bun ini yang juga terdampak, yang bisa dibilang juga ada apa ya, saat si Bun Bun itu kayak mendarat darurat itu kan ya, kan dia pernah cerita kan ya kalau misalkan dia tuh juga kayak lagi mendarat darurat gitu karena dia seperti diserang sama Hashirian gitu ya kan ya. Jadi itu darat ke bumi, terus juga seperti kayak hancur gitu ya temennya. Terus juga dia bertemu dengan Taya yang dimana katanya itu tuh sepertinya bukan miliknya ya kan ya, atau mungkin itu komponen dari planet lain yang mungkin ditujukan kepadanya gitu ya. Jadi untuk menghidupi kehidupan dia ataupun spare partnya yang mungkin kompatibel atau enggak, itu kita bisa lihat nanti ya. Karena juga pastinya tujuan kali ini ya tetap mau menghidupkan si Bun Bun yang satu ini gitu ya. Jadi juga pastinya BND dengan sedia temennya untuk menggunakan tubuhnya agar bisa menopang energi untuk sementara kepada Bun Bun ini ya temennya. Serta Kenba ini juga menggunakan lentinnya si Nicola gitu ya untuk bisa menuju ke tempatnya markas Nataya yang lagi di apa ya, di jaga lah gitu ya, atau lagi disita gitu ya sama si Ayesa itu, karena juga pastinya mereka ini Ayesa ini itu lagi jaga banget gitu ya. Sementara ya Genba ini kan ibaratnya dia tahu juga kan ya bagaimana jalan pintasnya, serta ya istilahnya kayaknya nggak mempertimbangkan jalan pintasnya dia, soalnya dia emang bisa apa ya, ngetutup semua ruangannya gitu. Tapi untuk ruangan masuk dari Benungker itu dia ibaratnya nggak bisa ngakalin gitu ya, karena si Taya ini itu kan ibaratnya ruangnya gede gitu ya, masih nggak bisa gitu ya kan. Benungker itu kan jalurnya tuh emang banyak gitu ya, jadi memang susah gitu ya. Tapi untuk kali ini mereka juga bisa gitu ya, miranya bersama Taya di sini, dan mereka juga sepertinya udah sadar gitu ya bagaimana tindakan mereka ini, dan terhadap si Distress ini pun biornya cuma jadi buangan doang gitu ya, dipakai sekali udah bye-bye. Ya kan ibaratnya cuma begitu doang gitu ya, yang mana semuanya ini akan kita lihat kan bagaimana tujuan dari si apa ya, Spindo ini. Dan tiba-tiba Yarukar ini juga langsung menuju ke tempat Grand Series ya temen ya, yang dimana juga seperti menyinggung soal sekolah elit lagi ya temen ya, yang di episode 38 yang waktu itu, dimana si Yarukar ini sepertinya kan dia kayak disekolahkan lah ibaratnya ya, untuk bersama sekolah elit itu atau Yarukar elit yang kita lihat di episode kemarin gitu ya. Yang mana episode kali ini katanya ada beberapa gelombang ya kan dari si apa namanya, kawan-kawannya Yarukar ini untuk masuk ke bumi, yang dimana dapat menginvasi, dan karena tindakannya yang seperti melepaskan gasolin itu ya teman-teman ya, membuat ya mereka ini seperti ada triggernya lah gitu ya, ada komponennya, yang dimana gasolinnya Yarukar ini malah dijadikan ya untuk menciptakan penerus baru ibaratnya ya. Jadi kayak yang udah lihat kan nih, ada banyak ya kan Yarukannya. Jadi yang sampai dimodifikasi sama si Cannonball itu ya kan menciptakan highway dimension itu ya, karena tujuannya ini gitu ya. Tujuan rahasianya itu ya bisa dibilang ya karena
apa ya, si Lightning Technical mau coba buat Bun Bun Danger Robo itu kan ya, atau Bun Bun Robo Killer itu yang dalam jumlah banyak, yang jadi usernya tuh siapa coba? Bukan hanya si ini kan si Hashira aja kan ya, tapi bisa aja ya rukarnya itu, ya rukarnya banyak itu ya kan, supaya nanti ya Bun Bun Killer Robonya ini kan ibaratnya kan punya banyak kan ya untuk cloningannya dalam tanda kutip ya. Jadi mereka juga mau membuat rusuh gitu ya. Dan dengan cepat juga teman di sini ya rukar diubah ya kan ya menjadi Kurumaju Kuruma, atau bisa ini adalah final Kurumajunya yang ada di Bun Bun ini teman. Jadi ini bisa juga seperti champion Bun Bun Robotnya, cuman ini dia bisa customize untuk seluruh musuh dari Hashira ini kan ya. Jadi semua dari 46 episode ini bisa dipakai ya teman ya. Jadi cukup apa ya, kreatif juga ya temen ya, ngelihat bagaimana untuk si musuhnya ini kan juga punya kekuatan championnya. Ini kalau kita agak miripin ya kan di series ya Ultraman ya kan, Ultraman Arc ya kan ya, dia punya kekuatan imajinasi, musuhnya pun punya kekuatan imajinasi, tapi bedanya ini tuh diterapkannya sama apa ya, musuh yang lemah gitu ya, musuh lemah ditambahkan kekuatan ignitionnya itu bisa menggunakan kekuatan hasilnya terdahulu lah bisa bilang ya. Jadi semuanya dapat. Nah pastinya juga Yundi bisa menerapkan lagi temennya untuk kekuatannya. Dan kalian lihat temennya, bisa dibilang semuanya atau bahkan semua negara ini menggunakan semua negara di dunia bom besar ini ya teman-teman, maksudnya ya, itu menggunakan alat terlarang yaitu bom killer robot ini untuk ya menjadi perdamaian aja lah gitu ya, menjadi penjaga perdamaian di tiap negaranya gitu ya. Jadi pastinya ya Shirabe memang udah lama sih ya, dia bilangnya tuh aku akan bertarung dengan kalian, udah lama kok ya Shirabe, nggak perlu bilang kayak gitu juga gitu, karena ibaratnya Shirabe ini udah tolongnya begitu banyak gitu ya, dia udah cari tahu bagaimana hasilnya itu gimana, udah kayak bantuin bantu si Red itu dapetin kayak part-partsnya, bongkarnya, harus di upgrade-nya, bahkan untuk si Ishiro ini kan sebelum dia akhir kan memang sudah ada interaksi gitu ya, bagaimana Ishiro dan juga si ini Shirabe ini kan sudah menjadi partner lah gitu ya, partner di ASN-nya itulah gitu ya. Jadi sebelum itu pun juga dia kan interogasi dulu kan ya si Bum Bum itu dari Bum Bum Pink kalau salah ya di episode 4 itu. Jadi dia juga bisa tahu gitu bagaimana untuk Bum Bum itu adalah pasukan penyelamat. Oke, itu udah tahu gitu ya. Cuman untuk yang berikutnya si Shirabe ini kan udah banyak gitu ya, dia waktu itu kan di episode 39 itu dia mau coba selamatin Bum Bum itu dari serangannya dari yang Kurumaju busa itulah ternyata, yang sop itulah kan ya, sampai dia betul-betul bebas dan menggunakan Bum Bum car ya, yang si wagon itu tanpa pakai Bum Bum suit ya itu ya. Jadi dia langsung terkena damage-nya gitu ya. Terus untuk saat itu ya pas lawan Cannonball itu kan dia bantu juga kayaknya untuk beli kayak satelit buatan itu, dan kayak di movie-nya gitu dia bantu juga kayaknya untuk development bagaimana arah dari si roket dari Demon Thunder itu ya kan. Jadi pokoknya udah banyak lah temennya dia membantu, bahkan juga sampai yang episode 10 tuh dia bawa koper yang berbahaya itu kan ya. Jadi ya itu walaupun digunakan untuk si Bum Bum Killer robotnya alias si Spindonya itu ya kan, untuk menciptakan serangan mematikan yang membuat Bun Bun itu mati ya, gara-gara itu ya temennya, yang koper di episode 10 itu ya temennya. Jadi pastinya semuanya terdeteksi gitu ya, yang juga pastinya Ishiro juga semakin mengeselin ya temennya orangnya, karena juga di sini dia lebih percaya dengan Shirya-nya ini kan ya. Nggak tahu nih emang dia tuh di brainwash kah atau bisa comeback kah atau gimana gitu ya, kalau emang dia tuh emang masih jadi villain, atau bahkan nih ada kemungkinan dia tuh digantikan sama Shirabe. Nah Ishiro-nya kemana coba, apakah dia tuh akan mati atau gimana? Soalnya kayaknya pengorbanan yang kayak ini nih biasanya ada yang dikorbankan juga lah temennya ya, kayak Bun Bun aja kan ya, dia tuh kan udah mati ya, mungkin aja Ishiro nih ya yang akan menyusul, nggak tahu lah seperti apa ya temennya. Kalau memang nanti akan ada Bun Blue versi cewek ya kan, kayak si Kakuragi kan ya, itu kan ya kan digantikan sama Iroki kan ya, jadi ranger hitam wanita. Nah habis ini ya kan Bun Blue itu digantikan sama Shirabe menjadi ranger biru wanita gitu ya.
Ini ya pastinya kita tunggu bagaimana konklusinya, karena ini juga sepertinya menyelesaikan konflik dari Joe juga lah teman-teman ya. Nanti di next episode kayaknya fokusnya ke Mira lagi ya teman, karena Mira ini kayaknya yang betul-betul apa ya, dapat sorotan juga ya teman ya. Dan pastinya dia juga deklarasikan yaitu adalah bun pemicur juga ya, nggak perlu berubah ya teman ya, nggak perlu pakai bun pemicurnya juga, dia udah kayak ini aja udah jadi bun pemicur loh teman ya, udah gaspol terus gitu ya. Jadi juga pastinya semuanya udah dapet lah teman untuk gasolinnya ini. Dan intinya di sini mereka akan menuju ke tempatnya Taya gitu ya, untuk mendapatkan si bola kehidupan dari si Nicholas Hime itu ya teman ya. Jadi juga pastinya semua siap ikannya dan langsung hajar katanya gaspol ini ya. Dan pastinya di sini juga ada si temennya ya teman ya. Si temennya Joe ini kalau salah ini Masashi Takada kalau salah ya, ya kamionnya dari si Patron Ichigo gitu ya kalau nggak salah ya, itu sweet aktornya ya kalau salah ya. Jadi ini pastinya sangat menarik ya teman, karena seperti menampakkan bagaimana tingkat kejahatan yang dilakukan oleh polisi sendiri ya kan, atau keamanan yang tidak bisa kita dipercaya gitu ya. Kayak kenal ini ya konfliknya itu seperti apa ya. Nggak usah sebutkan lah ya temennya, tahu seperti apa ya, karena pastinya konflik seperti ini ya sudah pasti ada ya teman di dunia nyata gitu ya. Karena pastinya semua itu kayak percaya kepada kuasa yang sangat tinggi kan, kayak haus akan kekuatan atau kayak kekayaan ataupun itulah teman ya. Jadi semuanya udah pasti akan kalang kabut juga gitu ya. Nah pastinya udah dapat teman untuk si bola kehidupannya dibantu dengan Leontina Nicola ini. Dan Ishiro langsung sergap ya kan, walaupun begitu Genba berhasil keluar gitu ya dari tempatnya Taya. Dan pastinya Joe juga di sini dia katanya mau keluar ya teman dari kepolisian ya, itu bagus lah temannya, karena juga mau gimana pun juga kalau bertahan di situ ya dirinya ya nggak berguna juga lah teman, kalau di apa misalnya tuh dia tetap stay di situ. Dan untung aja diinterupsi sama si Yarukar ini gitu ya, karena dia juga menjadi musuh untuk bermuncul juga lah temannya. Ternyata ya bosnya Sunsister ini tuh bukan berarti nggak tobat ya temannya, karena mereka ini tuh juga pastinya mau menuntaskan aja gitu ya tugas mereka sebagai Sunsister gitu ya, karena mereka tuh juga kan akan berkembang terus kan, jadi sampai Yarukar ini menjadi Yarukar maju ya teman ya. Dan pastinya ya langsung lah kan ya bertempur di sini dan semuanya langsung beraksi ya teman ya. Genba udah berhasil keluar teman, Sakito sama Joe juga kesusahan melalui mereka, dan tiba-tiba Yarukar yang jadi maju ini overheat ya teman, atau mengamuk ya kan, reaksinya tuh dia langsung bombardir ya teman ya, kayak wadaw semuanya tuh dihempaskan semuanya gitu ya. Terus juga kekuatan gasolinnya tuh juga melepaskan radiasinya itu. Ya akhirnya sampai juga ya teman ke tempat Taya. Dan di sini Yarukannya masih ngamuk ya teman, ini udah kayak dari rumble gitu ya. Jadi dia juga betul-betul dari seperti Yarukar yang mengamuk gitu ya. Jadi pokoknya di sini berhasil juga teman diatasi biar nggak ngamuk-ngamuk lagi temannya. Dan akhirnya diberikan siraman rohani lah ibaratnya ya, jadi nggak betul-betul diledakin juga temannya, jadi kayak betul-betul dibebaskan aja gitu ya dari apa namanya tekanan dari si Kurumaju itu. Jadi pokoknya dia tuh udah berhasil ya teman, tidak terkena lagi serangan dari Kurumaju ini. Namun wave-nya datang gitu ya, dan ternyata si Yarukar kelompok ini pun juga langsung menyerap si gasolin ini dan membentuk versi raksasa dari kumpulan itu ya teman ya. Dan ternyata pada saat dicoba juga teman untuk bola kehidupan dari Nicola ini ternyata nggak bisa. Apa mungkin bukannya nggak bisa ya, mungkin harus nunggu apa energi itu terpasang gitu ya secara penuh. Kan tadi dia bilang kan ya harus secara penuh gitu ya, atau ibaratnya jangan apa ya, kita tuh boleh lah gitu ya kayak rasa aduh kok nggak bangun-bangun gitu ya. Mungkin ini kan baru pertama kali gitu ya, karena bola kehidupan ini kan nggak langsung itu ya teman, karena mungkin kan udah kena bagian dadanya tuh ya kan ya, mungkin harus cari spare part lagi ya teman ya, mungkin dari spindonya atau gimana gitu ya. Jadi ini juga pastinya buat Taya udah betul-betul susah lah temannya, gak bisa buat apa-apa lagi. Namun Sunsister ini membantu bermuncul ya teman, karena sudah berhasil membebaskan Yarukar ini. Dan tampaknya teman-teman Sunsister ini mati mungkin ya, karena sudah mengorbankan dirinya untuk bisa menghabisi si apa ya kayak kumpulan Kurumaju ini. Dan apa mungkin mereka yang mati ini kayaknya si Teko Torade, Itasha sama Yarukar ini tuh menjadi gasolin
ya, mungkin ya temannya, karena kumpulan mereka ini kan memang kayak gasolin itu ya temannya, bukan hanya teriakan aja temannya, yang biasanya kalau kumpul gasolin itu kayak benda mati ataupun yang kayak mereka yang seperti hasilan ini, tapi mereka juga bisa lah kan ya untuk dapetin gasolin juga gitu ya. Nah, pastinya ada satu hal lagi temannya yang dilakukan oleh si Tokoyari Eiichiro ini yang cukup membagongkan ya temannya, yaitu agar redakan konflik dari kedua pihak ini, Bunping sama Spindo harus menikah. What the heck? Tiba-tiba banget ya temannya untuk mempertemukan si Mira sama Spindo ini gitu ya, karena kayak waduh kok tiba-tiba banget ya temennya, kenapa harus pakai cara yang kayak gini gitu ya, maksudnya nggak ada cara lain gitu ya untuk yang lebih masuk akal sedikit lah gitu ya, kenapa harus pakai menikah gitu ya, atau mungkin dari sini juga dia punya rencana agar ya bisa membrainwash si Mira ini ya temennya. Jadi oh my god, kita lihat ya teman untuk episode berikutnya, episode terakhir tampaknya ya, kita bisa bilang episode 47 ini, karena ya kalian tahu kan ya untuk episode 47 ini kan bisa bilang juga menjadi final stage-nya di sini ya. Jadi teman di sini ada seperti cincin. Ini cincinnya tuh bukan sembarangan ya teman, karena dia tuh punya kekuatan something gitu ya. Jadi pastinya wah sangat menarik ya teman ya, dan pastinya Mira akan mengakhiri konklusi ini ya teman. Jadi ini cukup nih lah teman ya, konklusi akhirnya diakhiri oleh Mira ya, bukan cuman MC-nya aja ya teman ya, maksudnya kayak Taya atau siapapun itu, tapi Mira ya teman ya. Jadi kita lihat teman untuk episode 47 ini seperti apa ya teman, karena wah sangat luar biasa ya teman ya. Oke teman, biasa untuk pembahasan kali ini kita tutup dengan pembahasan blog untuk episode 46 teman, dimana belum bisa ini tidak pernah memberitahu orang lain atau membanggakan prestasinya, atau ya nggak pernah diumbar-umbar lah gitu ya, karena itu ya mereka seperti dibutakan oleh informasi palsu ya kan dari si Ayesa ini, karena mereka juga lagi terpojok banget nih kan sama Ayesa, Ashirian, Spindo, aduh banyak banget ya pihak-pihak musuhnya ya, sampai manusianya pun juga kayak mencaci si Bunbom Cer ini gitu ya. Terus untuk episode 47 ini yang Junta tuh bukan hanya satu orang aja nih kurirnya ya, jadi itu dilambangkan sebagai semua orang akan mendukung Bunbom Cer ya. Akhirnya mereka sadar ya teman ya, dari Taya dan teman-temannya juga, bahkan penggemar yang mendukung mereka juga akan membantu, dan setelah Nakazawa akan fokus untuk episode akhir ini sampai betul-betul klimaks gitu ya yang betul-betul mantap dan betul-betul bagus. Dan Bunbom Cer juga melakukan sesuatu yang bahkan tidak ada yang dimintanya gitu ya. Sekarang untuk Mira sedang ditangani oleh orang lain, berarti ini mungkin sama bosnya kah, atau sama orang yang pekerjaannya kah, karena cerita ini kan mereka seperti Mira kan dipecat kan dari semua pekerjaan sampingannya kan ya. Jadi mereka juga harus melakukan apa yang Spindo mau agar akunnya Mira ini balik gitu ya. Jadi kita lihat kan bagaimana ya. Waduh, sangat sulit. Episode 46 ini ditutup dengan direkturnya oleh direktur Hayama makanya untuk episode Kitaro, episode 15, episode Mahiro, episode 24, sama episode 37 yaitu Fake Ishiro ya teman ya. Wadaw. Dan juga teman Taya juga coba untuk berhenti menghidupkan kembali Bundorio sendiri dan mulai percaya pada teman-temannya, dan itu seperti tema adult sentai yang ingin dieksplor lebih jauh ya teman ya, karena dari sini untuk adult sentai dimaksud itu adalah kalau misalkan kamu bisa membantu, coba aja gitu ya, dan terkadang dorongan orang penting juga akan sangat berpengaruh untuk apa yang sedang mereka lakukan gitu ya. Jadi dan pastinya setelah mereka sadar juga kayaknya si sanksi tertentu terhadap Disrace, dia juga sadar gitu ya kalau misalkan bosnya mungkin ya orang yang berbahaya gitu ya, namun ya tidak sampai menurunkan derajat mereka gitu ya. Jadi Yaruka monster form itu namanya Kurumaju Kuruma kayaknya, jadi bisa menggunakan seluruh kekuatan Kurumaju ini sampai seluruhnya. Dan sedikit fun fact teman, untuk si aktor dari si
apa namanya, dari si Kurumaju Kuruma ini tuh adalah Yume Sakanashi ya teman-teman ya. Karena dari episode 45 sampai 46 kan ini nggak ada kan ya Bunping itu berubah gitu ya. Jadi untuk street actor kan street actors ya teman-teman ya, si Yume Sakanashi kan dia pernah jadi Oni Sister, Future Oni Sister, Kamen Rider Abaddon kalau saya ya, terus Kamakiri Oger tuh ya, itu paling mantap ya teman-teman ya, sama Bunping. Nah ini juga pastinya dia menjadi street actor karena mungkin juga jadi peran terakhirnya kan, maksudnya peran itu memang jadi pahlawan panda kayak kan, jadi dia mau coba mengamuk gitu ya, jadi dia betul-betul sangat enjoy mungkin ya, sangat terhibur gitu ya. Nah Spindo juga mungkin tidak bisa bertahan hidup tanpa rasa gasolin bumi, makanya dia juga membangun komando rahasia di Yarukar ini untuk mendot semua gasolin bumi untuk dirinya sendiri, yang pun nafsu amat ya. Nah pastinya masa Citagada cameo lagi ya teman untuk episode kali ini ya kan. Oke teman, itu dia untuk episode kali ini teman. Wah sangat luar biasa ya teman ya. Jadi pastinya kita tunggu teman untuk final episode dari Bun Bun ini teman, dan pastinya untuk episode 48 akan menjadi special episode dengan Goshuger ya teman ya. Yang tak luput juga kan nanti ya kan, jangan lupa di tanggal 2 Februari akan ada episode 0 dari Number One Sentai Goshuder ya teman ya. Dan saya juga ada beberapa detail yang kelewat ya teman di trailernya, terus juga detail di episode ini teman ya, di projectnya spin off Goshuder juga ada yang kelewat kan. Nanti kita coba bahas di apa ya, sebelum tayang episode 1 Goshuder kan, karena saya akan bahas semuanya ya teman ya, detail yang terlewatkan ya teman di Goshuder yang sejauh ini kan. Jadi pastinya kita bahas panjang ya teman ya, tenang aja, lebih panjang pastinya. Oke semua teman, pas kita untuk next episode. Goodbye.